Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamda syakirin. Wa nu'minu bihi imanan muqinin. Wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras sadiqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya' wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat serta kesempatan. Pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini kebetulan menggantikan jadwal beliau Ustadz Ardawi, dan insyaallah pagi hari ini materinya tentang fikih, ya, yaitu tentang fikih zakat. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Dan sebetulnya ketika membahas tentang fikih zakat ini begitu banyak yang perlu untuk disampaikan, dan bahkan kalau di tempat lain saya menyampaikan sampai 4 pertemuan, ya. Tapi mudah-mudahan ini kita bisa sampaikan dengan cara komprehensif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang disebutkan setelah salat, ya, setelah salat sebelum puasa. Dan ini menunjukkan keutamaannya, yang mana dia lebih utama dibandingkan puasa dan haji. Dan ia disandingkan dengan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, maka Allah menyandingkannya dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, maka zakat ini adalah merupakan kewajiban yang banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Antara mereka tidak memahami tentang kewajiban zakat, atau mereka tidak memahami bagaimana cara menghitung zakat, atau mereka memahami bahwa ketika mereka sudah membayar pajak, maka mereka sudah hilang kewajiban zakatnya. Maka ini adalah pemahaman yang perlu untuk diluruskan, ya. Bahkan di dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang ancaman orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di antaranya ancamannya adalah nanti di neraka mereka akan didatangkan dengan besi-besi yang panas dan mereka disetrika punggungnya. Nauzubillah. Dalam hadis yang lain, ya, ketika hari kiamat nanti akan didatangkan hartanya mereka yang tidak mau dikeluarkan untuk zakat itu dalam bentuk binatang buas, ular, ya. Dan ular itu akan melilit tubuh orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Maka ular itu mengatakan kepada sang laki-laki tersebut, ambillah aku adalah hartamu yang dulu tidak mau engkau keluarkan, ya. Maka banyak sekali ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebagian dari kaum muslimin mereka tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Mereka mengikuti pemimpin mereka yang baru bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah mengatakan kepada pengikutnya bahwa zakat itu tidak wajib, dan aku adalah nabi kalian yang baru setelah Muhammad. Jadi ketika muncul Musailamah Al-Kadzab,
wa mana'u minaz zakah, mereka melarang diri mereka dan menahan diri mereka dari mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa? Ijtihad daripada Abu Bakar As-Siddiq ketika ada orang yang mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib, mereka keluar dari Islam. Ya. Ketika dikatakan zakat tidak wajib, seseorang tersebut telah jatuh pada kekafiran. Ya. Tentu dengan kesadaran. Ya. Orang mengatakan dengan sadar dan telah mengetahui dalil tentang kewajiban zakat, masih mengatakan zakat tidak wajib. Ya. Kalau beralasan bahwa malas mengeluarkan zakat, tidak jatuh pada kekafiran. Kalau orang masih pelit dengan hartanya untuk mengeluarkan zakat, tidak jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau dia mengatakan zakat tidak wajib, nah maka ini adalah menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia telah jatuh kepada kekafiran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat itu artinya secara bahasa an-nama, berkembang, bertumbuh, ya. Wa syar'an ismun limalin makhsus yu'khadhu min malin makhsus ala wajhin makhsus. Bahwa zakat itu adalah disebut dengan harta yang khusus yang diambil dari harta yang khusus. Begitupun dikeluarkan dengan cara yang khusus, diberikan kepada sebagian orang-orang yang khusus. Maka zakat yang diambil itu, ya, para ulama telah memperincikan bahwa zakat tidaklah diambil dari keseluruhan harta. Ya, dipilih, bukan seluruh harta itu wajib zakat. Ada orang hanya memiliki rumah, ya, kemudian pakaian, kemudian kendaraan, belum tentu dia wajib zakat. Tidak ada zakat kepada rumah dan tidak ada zakat kepada kendaraan. Ya, maka ini dalam tanda kutip, nanti insya Allah kita akan bahas. Ada 5 barang atau ada 5 harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah an-naqdan, disebut dengan emas dan perak. Ya, maka ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Apa itu emas dan perak? Pada zaman Rasulullah SAW, dinar dan dirham digunakan sebagai mata uang. Maka jika dikiaskan kepada zaman kita saat ini, emas dan perak itu juga bisa bermakna uang kertas. Ya, maka dikiaskan kepada uang kertas. Begitupun dikiaskan kepada mata uang lainnya, ya. Tidak hanya mata uang yang kita pakai saja, misalnya rupiah, ya. Oh, kita punya real, real juga disebut dengan mata uang. Dolar juga sama. Bahkan para ulama membahasnya sampai kepada mata uang digital yang disebut dengan Bitcoin dan lain sebagainya. Ya, blockchain, mata uang blockchain, ya. Itu juga sebagai mata uang yang sudah terverifikasi dan bisa dibuktikan kepemilikannya, maka itu juga ada zakatnya. Sampai kepada saham. Saham yang kita miliki itu juga ada zakatnya. Nah, ini yang pertama, az-zahabu wal fiddah wa ala hadzal ma'na awraq naqdiyah. Emas dan perak merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya, begitupun uang kertas yang kita miliki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, binatang ternak. Binatang ternak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di antaranya ada al-ibil, unta. Unta harus dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi nisab dan haul. Kemudian yang kedua, al-baqar atau sapi. Yang ketiga, domba atau kambing. Nah, cukup 4 binatang ini saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ustadz, bagaimana dengan ikan? Ya, saya punya fishery atau peternakan ikan, kolam ikan, atau misalnya peternakan ayam. Ya, apakah wajib zakat? Wajib zakat
kita konversikan dulu harta itu dengan apa? Barang dagangan. Ya, kita konversikan dan barang dagangan. Tetapi pada zatnya binatang yang berupa ayam atau ikan tidak wajib zakat. Yang diwajibkan zakat tadi 4 saja. Unta, sapi, ya, sapi bisa juga kerbau sama. Kemudian domba dan kambing. Kemudian yang ketiga adalah tanaman atau pertanian. Ya. Maka makna daripada zakat pada pertanian adalah zakat bahan makanan pokok. Kalau bahan makanan pokok di Timur Tengah, gandum, ya. Nah, ini yang pertama adalah bahan makanan pokok. Zakat pertanian yang pertama adalah bahan makanan pokok. Gandum, ya, tepung, beras dan lain sebagainya yang digunakan sebagai bahan makanan pokok, maka ada zakatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah buah-buahan. Dan buah-buahan itu yang harus dikeluarkan zakatnya hanya 2. Kurma dan anggur, at-tamr wal inab. Ya. Jadi selain daripada 2 ini enggak wajib zakat. Ya. Kemudian yang kelima, al-ma'dinu war-rikaz. Barang tambang dan harta temuan. Jadi hanya 5 aja. Barang yang wajib, harta yang wajib untuk dizakatkan hanya 5 saja. Mungkin sebagian akan bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya zakat profesi? Nah, itu ada lagi. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas tentang zakat profesi. Ustadz, bagaimana hukumnya dengan zakat perhiasan? Apakah perhiasan wajib zakat? Nah, ini diperselisihkan di antara para ulama. Insya Allah kita akan bahas juga. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada kewajiban zakat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada kita rahmah, ya. Tidak seluruh harta itu harus dizakatkan. Tetapi kalau kita melihat kepada hitung-hitungan zakat, maka sebetulnya kebanyakan bermuara kepada zakat mal. Apabila kita memiliki, ya, harta yang lebih, maka hitung-hitungan uang yang kita miliki, aset yang kita miliki, apabila memang dalam bentuk barang dagangan atau yang lainnya, maka itu juga akan diakumulasikan di dalam zakat mal. Maka di situ juga disebut dengan zakat perniagaan. Ya, disebut dengan zakat perniagaan. Di dalam zakat al-mal atau zakat emas dan perak itu ada yang disebut dengan zakat perniagaan. Apa itu? Zakat kepada harta yang memang diperdagangkan. Ya. Kalau seseorang memiliki rumah yang dia tempati, maka rumah itu tidak wajib zakat. Tapi kalau dia developer perumahan, ya, dan rumahnya banyak diperjualbelikan, ya, atau dia agen properti sebagai objek yang diperjualbelikan, maka itu wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Pakaian yang kita pakai, ya, tidak ada zakatnya. Pakaian satu lemari yang kita punya di dalam lemari kita tidak ada zakatnya. Ya. Tapi kalau misalkan kita pedagang pakaian, pedagang baju, saya misalnya contohnya, ya, saya punya satu toko isinya baju semua, maka itu harus dikeluarkan zakatnya sebagai zakat perniagaan, gitu ya. Karena itu menjadi objek barang yang diperdagangkan. Atau misalnya kita punya kendaraan, mobil. Kita punya mobil 1, 2 yang kita pakai, tapi tidak diperjualbelikan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita punya mobil, ya, meskipun itu 1 tapi kita perjualbelikan, maka di situ
menjadi barang perniagaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya, insya Allah nanti kita jelaskan juga bagaimana cara penghitungan zakat perniagaan. Baik. Zakat yang pertama berkenaan dengan zakat binatang. Ya, zakat binatang tadi sudah kita sebutkan ada 4 dan syarat-syaratnya juga ada banyak. Ya, ada sekitar 7 syarat yang harus dipenuhi tentang zakat ini. Ya, tetapi ya kita skip saja tentang masalah zakat binatang ternak. Kita masuk kepada zakat az-zuru' atau zakat pertanian. Ya. Di dalam zakat pertanian kita sudah sebutkan tadi, yang pertama adalah bahan makanan pokok, kemudian yang kedua adalah buah-buahan. Ya. Apa saja syarat untuk dikeluarkan zakat pertanian? Yang pertama adalah bahwa zakat pertanian itu mimma yazra'uhul adamiyun. Yang harus dikeluarkan zakatnya adalah yang dia ditanam oleh manusia. Kalau ada misalnya satu kebun, ya, kebun gandum misalnya, ladang gandum, tapi dia tumbuh sendiri, ya, maka tidak ada zakatnya. Yang dikeluarkan zakatnya adalah ketika seseorang dia menanam, bercocok tanam, nanam beras misalnya, maka kemudian dapat hasilnya, nah dialah yang harus mengeluarkan zakat. Jadi yang ditanam oleh manusia itu adalah sebagai syarat. Kaunuhu qutan muddakharan. Yang kedua adalah bahwa tanaman tadi atau hasil dari tanaman tadi itu dia bisa disimpan. Yang disebut dengan bahan makanan pokok, maka dia yang bisa disimpan. Gandum bisa disimpan, ya. Beras bisa disimpan. Kemudian yang ketiga, kaunuhu nisoban, maka dia harus mencapai nisob. Nisob pada binatang, zakat binatang berbeda dengan nisob pada bahan makanan pokok. Pada bahan makanan pokok Rasulullah SAW mengatakan laisa fi maduna khamsatu awsuqin sadaqah, bahwa hasil panen yang berada di bawah 5 wasak itu tidak wajib zakat. Seseorang menanam pada musim hujan, sekarang nanam, 3 bulan lagi panen beras, panen padi maksudnya, panen gabah, lalu kemudian dilihat berapa hasil yang dia dapatkan, ya. 5 wasak itu adalah kurang lebih 653 atau sekitar itu, yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin 616, ya. Ya, itu perbedaan yang sedikit saja. 5 wasak itu kurang lebih adalah 650 kilo. Ketika seseorang panen, dari hasilnya itu dia mendapati gabah, ya, 650 kilo, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, yang dikatakan oleh para ulama bahwa zakatnya dihitung nisabnya itu sudah tidak ada kulitnya. Artinya apa? Sudah jadi padi, sudah jadi beras. Sudah digiling, ya, kemudian dilihat hasilnya berapa. Para ulama membahas, kalau beras itu dia biasanya disimpan tuh, jangka waktu lama, disimpannya dalam bentuk gabah, ya. Makanya ketika dalam bentuk gabah, para ulama juga sudah membahas, ya, kalau dalam bentuk gabah, orang mungkin beralasan saya nggak langsung ngeluarin zakatnya, gitu. Soalnya saya simpan dalam bentuk gabah, nggak bisa dihitung berapa bersihnya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan untuk beras yang disimpan maka dihitung dengan kulitnya dikalikan 2, gitu ya, dikalikan 2, karena dengan kulitnya dikalikan 2. Berapa nisabnya? Ya tadi 650 tinggal kali 2 aja, 1.300, ya kalau tidak salah ya, 1.300 kilo. 1.300 kilogram menjadi nisab ketika memang beras itu disimpan. Jadi jangan beralasan karena disimpan bentuk gabah, ya,
kemudian tidak mengeluarkan zakat. Dan zakat pertanian dikeluarkan langsung, tidak menunggu haul. Jadi nggak harus nunggu 1 tahun. Saat ini panen langsung dikeluarkan. Nah, banyak kejadian ketika orang panen tidak mengeluarkan zakat, alasannya apa? Alasannya rugi. Padahal ya, ketika dia mendapatkan hasil panen, meskipun sedikit tetapi mencapai nisabnya, maka tetap harus mengeluarkan zakat. Ya. Setelah dikurangi modal? Enggak dikurangi modal. Hasil panen berapa itu harus dikeluarkan zakat. Gitu. Ya, jadi biaya produksinya tinggi. Ketika ada biaya produksi, maka dia akan dikurangi dari 1/10 menjadi setengah dari 1/10. Gitu. Ya. Fima. Lagi ada yang disimpannya itu dengan gagang. Oh, tadi kan cuma belum itu, Pak. Iya. Nah, di kampung aku ada juga yang disimpan dengan gagang. Pohonnya, dengan damennya. Oh iya. Berarti ya dihitung kira-kira berapa, ya? Apakah mencapai nisab atau tidak, dikonversikan gitu. Tetapi di sini ulama sudah memberikan tuntunan. Kalau dia dengan kulitnya, ya berarti tadi dikalikan 2. Kalau dengan pohonnya, apakah dikalikan 3 atau dikalikan 4? Ya, wallahu alam, saya belum pernah nyoba. Gitu ya. Nah, di sini para ulama mengatakan fi masaqatis sama ala usyr. Kalau dia ditumbuhnya itu dengan air hujan alami, maka zakatnya adalah 1/10. Hasil tadi 650 kg dibagi 10, 1 bagian dikeluarkan zakatnya. Berapa jadinya? 650 dibagi 10, 65 kg. 65 kg, 3 karung beras lah kurang lebih. Ya. Kalau misalkan dia harus mengeluarkan biaya yang banyak, contohnya untuk pengairannya, ya, kemudian untuk pupuknya yang sekarang mahal dan lain sebagainya, maka setengah dari 1/10. Ya, jadi bisa 1,5 karung beras. Gitu. Setengah dari 65 kilo tadi. Ya. Maka tidak ada alasan orang yang rugi di dalam berbisnis pertanian tadi tetap harus mengeluarkan zakatnya. Dan itu kejadian ya, tahun kemarin yang disebut dengan El Nino. Ada teman saya di sawah luhur, dia menggarap sawah, modal yang dikeluarkan 90 juta. Hasil yang diterima cuma 40 juta. Gitu. 40 juta itu kalau dihitung gabah berapa? Apakah sedikit, banyak? Ya, dan insya Allah mencapai nisab juga. Gitu. Tapi ketika dia mengatakan rugi, nggak bisa menjadi alasan dia untuk tidak mengeluarkan zakat. Harus tetap dikeluarkan zakatnya. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Bagaimana dengan panen yang dilakukan lebih dari 1 kali di dalam setahun? Ya. Maka para ulama mengatakan apabila ditanam dalam 1 tahun itu 1 jenis, ya, dan panen itu bisa lebih dari 1 kali, maka diakumulasikan. Beras atau padi biasanya 2 kali dalam setahun, ada yang sampai 3 kali, maka itu bisa dihitung. Apabila dalam 1 tahun dijumlahkan, diakumulasikan, ternyata mencapai nisab, gitu ya. Ada yang mungkin alasan, oh saya petakan tanahnya, sawahnya kecil, gitu. Oh, coba dihitung 1 tahun. Apakah 1 tahun itu sudah mencapai nisab atau belum? Gitu kan. Ternyata 1 tahun dijumlahkan 650 kilo atau 5 wasak, maka tetap wajib zakat, gitu ya. Dengan akumulasi satu tahun tadi. Baik. Nah, itu adalah zakat pertanian. Ya. Begitupun kurma dan anggur dengan tata cara yang sama, yang demikian. Ya. Kemudian zakat yang berikutnya
zakat emas dan perak. Ya, zakat emas dan perak ini adalah di antara zakat yang paling penting yang harus kita keluarkan zakatnya. Dan dari zakat emas dan perak itu bagaimana penghitungannya? Ya, penghitungannya adalah dikonversikan ke dalam dinar dan dirham. Dikonversikan ke dalam dinar dan dirham. Di zaman Rasulullah SAW, nisab zakat emas adalah 20 dinar. Ya, 20 dinar. Dan dinar itu adalah emas yang murni. Ya, bukan emas yang campuran. 24 karat. Gitu ya. Maka nisab emas, nisab zakat emas adalah 20 dikali 4/4 gram. Dan kita menemukan 85 gram. 85 gram emas murni itu adalah nisab zakat emas. Jadi 1 dinar beratnya adalah 4,25 gram. Ya, 4,25 gram. Itu kalau nisab itu adalah dinar, gitu ya. Adapun dirham wa huwal fiddatu mi'ata dirhamin. Berapa itu? 200 dirham. Kalau dia perak maka nisabnya adalah 200 dirham yang dikonversikan ke dalam gramannya menjadi 560 gram. 560 gram. Wala yajibu fil hulliyil mubahi zakatun. Ammal muharram kasiwarin wal khalkhalin walirajulin wa khunsa fatajibu zakatu fihi. Adapun dengan perhiasan, ya, perhiasan baik emas dan perak, dia berbentuk gelang, ya, berbentuk anting, berbentuk cincin, berbentuk kalung, maka dikatakan di dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada zakatnya, dalam tanda kutip, ya. Kalau dia yang dipakai dan tidak disimpan, 2 syaratnya, ya, dia dipakai dan tidak disimpan, maka tidak ada zakatnya dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Hanafiyah wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ketika seorang perempuan dia punya emas dan perak berbentuk perhiasan, apakah wajib zakat? Kata para ulama, dilihat dulu. Khususnya mazhab Syafi'iyah, dilihat dulu. Berapa emas perhiasan yang dia punya? Kalau emas perhiasan itu adalah lebih daripada adah, lebih daripada kebiasaan wanita memilikinya, maka itu terkena zakat. Berapa wanita biasa make? Wanita biasa make mungkin atau memiliki kurang lebih 200 gram yang disebutkan oleh para ulama. 200 gram itu sudah mentok, bingung makainya di mana lagi, gitu kan? Iya, apalagi kalau sampai setengah kilo, wah itu nggak bisa jalan, mungkin bingung. Jadi 200 gram kadar yang dibolehkan oleh para ulama untuk dimiliki oleh seorang wanita tidak terkena zakat. Apabila lebih maka harus dikeluarkan zakatnya. Apabila dia tidak dipakai hanya disimpan maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, itu jadi syarat. Kata para ulama Syafi'iyah, boleh emas yang berbentuk perhiasan atau perak yang berbentuk perhiasan tidak terkena zakat, asalkan tidak melebihi kebiasaan, tidak lebih dari 200 gram, tidak disimpan, ya. Artinya kalau disimpan menjadi instrumen investasi, gitu. Ya, dan dia dipakai. Harta warisan
dia ada zakatnya tetapi menunggu haul. Bagaimana menunggu haul? Ketika menerima harta warisan, tidak serta-merta kewajiban itu ada. Ya. Jadi diakumulasikan nanti dengan harta bapak, setelah 1 tahun apakah masih ada dan mencapai nisab atau tidak. Gitu. Ya, jadi dilihat, dan tidak serta-merta orang yang dapat duit itu langsung ditodong zakat, enggak. Gitu. Islam juga penuh dengan rahmah, nggak boleh zolim kepada orang yang punya uang. Ada orang jual rumah langsung ditodong zakat, ayo keluarin zakatnya, enggak. Ya, jadi harta yang kita punya, kita harus melihatnya ketika baru diterima, hitung dari situ haulnya berapa. Hitung dari situ haulnya. Misalnya warisan didapatkan pada bulan Muharram, maka kapan haulnya? Muharram tahun berikutnya. Gitu. Ustadz bingung. Kalau saya bagi-bagi kayak gitu, harta saya kebanyakan macam-macam ini. Ada yang saya terima dari jual rumah, ada yang saya terima dari warisan, ada yang pemberian, ya. Asal jangan gratifikasi gitu ya. Macam-macam. Jadi saya kalau misalkan saya patok haul-haulnya masing-masing, saya bingung ngitungnya nanti, Ustaz. Masa saya ngeluarinnya harus terpisah-pisah? Maka di dalam penghitungan zakat ada 2 sisi. Satu sisi adalah janib al-amal, satu sisi janibul hisab. Bagaimana? Di dalam zakat ada disebut teori, ada disebut perhitungan. Bagaimana perhitungan? Ya perhitungan tadi, perhitungan harta ini haulnya tanggal sekian, harta ini haulnya tanggal sekian. Kalau mengikuti itu bingung kita, Pak. Maka para ulama mengatakan jadikan 1 tahun itu ada 1 hari kita mengeluarkan zakat. Ya, maka itu menjadi haul seluruh harta kita. Menjadi haul seluruh harta kita. Kalau misalkan harta itu ada yang baru didapatkan, nggak apa-apa, keluarin dulu aja. Keluarin dulu aja, meskipun belum sampai haulnya. Ya, dan itu boleh. Ada dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengambil zakat dari pamannya Al-Abbas 2 tahun sebelum haul. Artinya apa? 2 tahun ke depan udah diambil sekarang oleh Rasulullah. Dan itu boleh. Mengeluarkan zakat sebelum haulnya itu boleh. Maka supaya tidak bingung, kita bisa jadikan 1 hari di dalam 1 tahun itu waktu untuk penghitungan zakat. Baik, ada lagi barangkali? Silakan. 85 gram emas murni mungkin sekarang sudah 100. Ya, jadi kalau harta warisan tidak langsung diakumulasikan dulu dengan harta bapak yang lain. Ya, gitu. Diakumulasikan. Kalau memang bapak ada kebutuhan setelah warisan cair misalnya, ternyata ada kebutuhan anak sekolah, renovasi rumah, mobil belum bayar pajak, pajaknya numpuk misalnya, dan lain sebagainya, ada pengobatan dan berobat segala macam, ternyata ketika sampai haulnya, oh harta saya nggak sampai kepada nisab. Ya, tidak sampai kepada 85 gram emas, maka tidak wajib zakat gitu. Kalau harta itu masih ada dan mungkin bahkan bertambah misalnya, karena tadi mungkin disatukan dengan uang yang ada di rekening, mungkin disatukan dengan uang bisnis, disatukan dengan lain-lain hal, maka di situ justru malah mungkin lebih dari nisab. Gitu ya. Nah, jadi tidak serta-merta kita langsung mengatakan oh ini harus zakat, enggak. Ya, jadi ada orang yang mungkin punya harta saat untuk diterimanya, ya, dia menerima warisan uang 1 miliar misalnya. Oh, itu berkali lipat daripada nisab. Kalau nisab mungkin silahkan dikalikan 85 gram. Sekarang emas murni
1.400.000 kalau tidak salah. Nah, itu kalikan saja. Itu menjadi nisab saat ini. Gitu ya. Maka untuk mengetahui nisab itu, ketika kita mau mengeluarkan zakat, nisabnya berapa? Harga emas berapa saat itu? Gitu. Jangan dipatok harga emas 10 tahun yang lalu, beda. Ya. Jadi kapan kita mau mengeluarkan zakat, dihitunglah nisab itu, kemudian kita hitung apakah harta kita mencapai nisab atau tidak. Gitu ya. Nah, pada zakat emas dan perak ini, disinilah kita menghitung yang disebut dengan zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat harta kepemilikan yang kita punya itu secara akumulatif. Uang cash, saham, emas, perak, ya, dan barang dagangan, harta perniagaan. Itu semua menjadi zakat mal. Gitu ya, zakat mal. Oh, Ustadz, saya bingung nih, kalau saya punya saham, nggak tahu harga saham saya berapa. Saham di perusahaan A, saya nggak tahu harganya berapa. Maka para ulama nggak pusing. Dulu berapa belinya? Hitung 25% daripada harga belinya. Kemudian keluarkan 2,5% dari situ. Itu udah paling minimal sekali. Ya, meskipun seharusnya menghitung harga saham itu, sekarang harga sahamnya berapa, dari situ dikeluarkan. Begitupun barang dagangan. Harga barang dagangan itu fluktuatif. Bulan ini kadang turun, bulan depan kadang naik. Maka dihitung ketika haul mau mengeluarkan itu, berapa harga barang dagangan itu. Jangan dicari yang paling rendahnya, jangan. Gitu. Kalau naik ya buat naik hitungannya, kalau memang turun buat hitungan turun. Ya, seperti itu. Jadi ketika sistem itu sistem garap ya. Jadi modalnya dari kita yang punya. Kan gitu ya. Ya, jadi itu setelah dibagi. Kalau memang dia bagi dua masih mencapai nisab, maka tetap harus dikeluarkan zakatnya bagi masing-masing. Gitu. Tetapi kalau sistem sewa, Bapak punya tanah disewakan ke orang. Orang yang garap udah itu urusannya dia, modal dari dia. Maka yang wajib mengeluarkan zakatnya dia. Gitu ya. Yang wajib mengeluarkan zakatnya dia. Nah, ini dalam kasus sewa menyewa. Dalam kasus sewa menyewa itu tidak ada zakat. Kayak misalnya saya punya kontrakan 20 pintu. Itu ada zakatnya tidak? Tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Tapi zakatnya itu terakumulasikan di dalam zakat mal. Hasil uang sewaan masuk kepada harta kita. Nah, harta kita itu kita akumulasikan dengan harta yang lain, apakah nanti akhirnya mencapai nisab atau tidak, gitu ya. Ya seperti itu. Ya. Semua yang tidak terkena zakat bermuara kepada zakat mal. Apakah rumahnya harus dizakatin? Enggak. Ya, aset itu tidak perlu dizakatin. Kayak misalnya saya punya bis, armada bis, ada misalnya mungkin 10 armada. Apakah ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya apa? Hasilnya tadi. Uang hasilnya. Ya, itu ada zakatnya. Gitu. Nah, kecuali nanti kalau memang diperjualbelikan. Kalau itu dijadikan barang perniagaan, jual beli bis misalnya, maka yang dihitung bisnya. Harga bisnya itu dihitung. Gitu. Ya, tapi kalau itu sebagai armada yang disewakan tadi, ya, atau rumah yang disewakan, ya, maka pada benda itu, pada aset itu tidak ada zakatnya. Ya. Makanya harus dibedakan sewa dengan jual beli. Ya. Kalau jual beli dihitung dengan modalnya tadi, berapa harga barang ini gitu. Jadi kita menghitungnya secara akumulatif, baik itu bentuknya emas, atau bentuknya uang rupiah, atau dolar, atau kripto, atau saham, itu semua dijadikan satu, gitu. Dan bahkan berikut dengan barang perniagaan kalau kita pedagang, gitu. Kalau kita sekaligus pedagang, termasuk barang perdagangan itu, gitu. Maka ini lingkupnya luas. Zakat mal itu lingkupnya paling luas,
gitu ya. Dan memang kalau yang kita pakai nggak dihitung, ya. Yang kita pakai nggak dihitung. Tapi ketika ada harta tadi, ya, nah itu yang dihitung. Korelasi antara pajak dengan zakat tidak ada korelasinya. Pajak sendiri, zakat sendiri, ya. Oh, tidak bisa. Karena alokasi zakat itu berbeda dengan alokasi pajak. Dan niat untuk membayar pajak berbeda dengan niat untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu ibadah mahdhoh. Pajak itu adalah aturan pemerintah. Gitu ya. Maka memang sebenarnya kita agak dirugikan di Indonesia ini pajak dipisah dengan zakat. Di Saudi Arabia, perusahaan-perusahaan itu tidak perlu lagi pemegang sahamnya mengeluarkan zakat. Makanya udah nggak ada zakat saham, udah nggak dihitung lagi itu. Kenapa begitu? Karena setiap perusahaan yang ada di Saudi Arabia itu harus mengeluarkan zakat. Ya. Jadi dengan cara mereka sudah mengeluarkan zakat, individu yang memiliki saham di dalamnya itu sudah tidak lagi harus keluarin zakat. Enak ya? Enak. Gitu. Nah, kalau di Indonesia, iya punya perusahaan harus ngeluarin pajak, iya, ngeluarin zakat, iya. Nah, gitu. Nah, jadi ini ya kita niatkan sebagai ibadah tetap ya. Karena itu harta yang harus kita keluarkan, kita sucikan. Jadi nggak bisa menjadi faktor pengurang pajak, Pak, dalam pandangan saya. Ya. Ada yang menafsirkan bahwa pajak itu juga bermakna yang di dalam hadis disebutkan sebagai al-maqsu. La yadkhulul jannata sahibul maqsi. Tidaklah masuk surga orang yang memungut pungutan. Pajak itu juga di antara salah satu pungutan gitu ya. Tapi ada ustadz yang membolehkan kok. Ada ustadz yang membolehkan. Ya, jadi ini dalam pandangan saya sebenarnya pajak itu dalam beberapa ranah ya sah-sah saja. Gitu ya. Tapi nggak kayak gini juga sebetulnya. Sampai seluruh transaksi kita harus keluar pajak. Jual beli botol aqua begini ada pajaknya, repot ya. Yang bisa kita sebut dengan pungutan itu yang memberatkan seperti itu. Kalau Ustadz Erwandi ya sudah jelas itu pajak haram. Yang kerja di pajak harus resign dan lain sebagainya. Ya, tadi kalau kita kembali kepada ranah agama, ya sebetulnya bisa sebuah negara itu tidak perlu menarik pajak dari masyarakatnya, dari rakyatnya. Ini sudah dicontohkan negara-negara Timur Tengah itu sudah banyak. Ya, jadi kalau kita beralasan oh ini kemudian APBN tidak ada pemasukan dan sebagainya, ya itu sebenarnya alasan saja, bisa juga dicari yang lain gitu. Kalau kita kembalikan kepada agama, ya ini juga bisa bermakna yang disebut dengan al-maqsu. Ya, pungutan tadi, pajak tadi itu sebagai pungutan. La yadkhulul jannata sahibal maqsi, tidak masuk surga orang yang menarik pajak gitu ya. Ini sudah banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan dengan cara yang demikian dan saya setuju sebetulnya. Ya. Setuju. Tapi kalau dalam kondisi negara saat ini seperti ini, pajak tiba-tiba harus hilang gitu. Wah, repot. Jadi dilema kita ini ya, gitu. Ya, kembali kepada permasalahan zakat. Ya. Ustadz, bagaimana jika emas yang kita miliki itu tidak murni? Ya. Nah, ini kembali kepada zakat tadi, zakat emas dan perak. Bagaimana jika emas itu tidak murni? Maka para ulama mengatakan kemurniannya itu harus dikonversikan dulu. Taruhlah 21 karat, 18 karat. Itu bisa dihitung berapa kadar kemurniannya. Seperti contoh misalnya ada emas yang kita punya 21 karat. Artinya sebagian daripada emas yang kita punya itu tercampur logam yang lain. Ya, ada yang campur besi, titanium dan lain sebagainya. Maka dikonversikan. Contohnya misalnya kita punya 100 gram emas 21 karat. Maka bagaimana cara ngitungnya? 100 gram tadi dikalikan 21 karat
dibagi 24 karat. Maka kita akan menemukan di situ 87,5% kadar kemurnian. 87,5% kadar kemurnian. Artinya dari 100 tadi, yang murni adalah 87,5. Gitu ya. Yang murni adalah 87,5. Kalau 22 karat, maka yang murni adalah 91,6%. 18 karat 75% dan seterusnya. Itu bisa dihitung. Maka ketika sudah ketemu tadi berapa murninya, maka itu yang dihitung. Gitu ya. Itu yang dihitung. Baik. Banyak juga ibu-ibu yang menyimpan emas berbentuk perhiasan sebagai instrumen investasi. Kadang dipakai, kadang disimpan, kadang dipakai, kadang disimpan. Gitu ya. Nah, kembali kepada perbedaan pendapat di antara para ulama tadi. Kalau memang lebih daripada kadar yang memang dibolehkan 200 gram tadi, karena kadang nyimpen itu sampai lebih. Kemarin ada teman saya, dia cerita ibunya meninggal dunia sudah lama, dia baru nemu satu kotak perhiasan. Kotak perhiasan berapa banyak? Hampir 300 gram perhiasan. Saya tanya, ya sudah, kalau antum tanya tentang zakat, apakah ada zakatnya? Coba dilihat dulu berapa kadarnya. Ustadz, kadarnya 24 karat semua, Ustadz. Luar biasa. Jadi kadang 24 karat pun dijadikan perhiasan. Ya, gitu. Tapi kalau memang dia kadarnya tidak sampai 24 karat, dihitung konversi tadi. Dikonversikan dulu. Ya. Maka saya bilang ke teman saya tadi, karena dia lebih daripada 200 gram, ada dua perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhurul ulama mengatakan yang dikeluarkan zakatnya yang lebih dari kebiasaan saja. Artinya kalau tadi teman saya bilang 270 gram. Artinya hanya 70 gram saja yang dikeluarkan zakatnya. Dihitung dari 70 gram berapa? Gitu ya. Meskipun 70 gram tidak mencapai nisab, Ustaz. Iya, tapi itu karena lebihnya. Gitu. Tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan dihitung semuanya, termasuk yang memang dipakainya juga. Jadi 270 diambil semuanya, dihitung semuanya. Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Saya bilang, silahkan antum ambil yang paling ringan lah buat antum. Soalnya dia mau renov rumah dan mau dan sebagainya. Oh ya udah, nggak apa-apa, renov dulu. Setelah 1 tahun lihat nanti berapa sisanya. Gitu. Ya. Ada juga yang bertanya, Ustadz, saya kalau punya emas, apakah saya zakatnya itu sekali aja? Apa setiap tahun, Ustadz? Ada yang nanya gitu, benar ya? Jadi nyimpan emas nih, ketemu haul, dikeluarin zakatnya. Tapi habis itu nggak dikeluarin lagi, sampai 10 tahun nggak dikeluarin. Mereka mengatakan pernah diajarin sama Ustadz ngeluarin zakatnya sekali aja katanya. Nah ini pemahaman yang salah. Kalau kita punya emas, kita simpan sampai bertahun-tahun, maka kewajiban mengeluarkan zakat itu setahun sekali. Bukan sekali ketika kita punya itu. Kalau kita punyanya banyak, taruhlah tadi 200 gram, jauh lebih banyak daripada nisab. Nisab cuma 85 gram. Dikeluarkan zakat 1 kali setahun, masih sisa banyak. Ditunggu sampai 2 tahun, masih ada. Dikeluarkan lagi. Gitu. Harus dikeluarkan. Ya, sampai kemudian suatu saat emas itu tidak sampai kepada nisab. Gitu ya. Jauh tambah lebih wajib lagi itu. Pedagang emas ya semuanya. Ya, semuanya. Untuk menghitung zakat perniagaan, maka yang dihitung banyak. Di antaranya yang pertama adalah barangnya. Pertama barang dagangannya. Terus yang kedua adalah uang kas yang disimpan, modalnya, beserta dengan keuntungannya. Dalam menghitung zakat perniagaan, tidak dihitung berapa modal awal, apakah sudah mencapai nisab atau tidak. Ada orang yang start bisnis,
Misalkan taruhlah pada bulan Muharram. Dia memulai bisnis pada bulan Muharram dengan modal 20 juta. Ketika ketemu bulan Muharram tahun depan, uang dia ternyata dihitung-hitung, uang perdagangan dia, uang kas dia, dan dengan modal dia untuk barang-barang dagangan, ternyata mencapai 200 juta. Maka dia harus mengeluarkan zakat. Dihitung dengan 200 juta tadi. Dan tidak menghitungnya itu kayak misalnya begini. Ustadz, saya mencapai nisab itu ketika sudah berjalan 1 tahun. Berarti dihitung ketika sudah mencapai nisab? Enggak. Dihitung pertama kali kita memulai perdagangan. Gitu ya. Nah, ini bedanya zakat perdagangan dengan harta yang lain. Harta yang lain ketika kita menerima, ya, tunggu sampai haulnya 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya. Kalau perdagangan, mulai sekarang, ketika haul berapa dia dapat? Apakah lebih dari nisab atau tidak? Tidak peduli startnya berapa nih. Mau startnya 1 miliar, ya. Kalau start 1 miliar, setelah 1 tahun, ternyata dia sisa uang 50 juta, yang nggak jadi zakat. Gitu ya. Tapi kalau misalkan start 50 juta, 1 tahun, jadi 200 juta, dia wajib zakat. Kalau start 50 juta, di pertengahan tahun menjadi 500 juta, di akhir tahun menjadi 50 juta lagi, maka tidak wajib zakat. Begitu caranya. Ya, untuk zakat perniagaan, maka dia diakumulasikan. Bahkan ketika kita sebagai pedagang, itu lebih luas, Pak. Ya tadi uang kas tadi, uang berputar tadi, ya. Terus kemudian bahkan harta-harta kita juga yang lain. Gitu. Harta-harta kita juga yang lain. Misalkan Bapak belanja sekarang misalkan 1 kilo misalnya, berarti kita sudah punya nilai itu 1 kilo berapa. Terus kita punya simpanan juga, ya, sebagai uang kas, itu juga berapa diakumulasikan, gitu. Nah, diakumulasikan itu kemudian kita lihat apakah mencapai nisab atau tidak. Bapak mau menghitungnya dengan rupiah, silahkan. Atau rupiah dikonversikan ke emas, silahkan. Ya, maka dihitung tadi uang kertasnya juga, gitu. Jadi intinya disatukan, Pak. Disatukan semua. Nilainya itu dikonversikan berapa, gitu. Kalau tadi ada yang berbentuk emas, berapa nilai rupiahnya? Kalau yang terjual tadi kan maka menjadi uang rupiah, gitu. Ya tinggal digabung saja, kita hitung secara rupiah, gitu, Pak. Termasuk keuntungannya, Pak. Keuntungannya pun dihitung. Gitu. Keuntungannya dan modalnya. Nah, itu bedanya, ya. Kalau perniagaan seperti itu uniknya. Semua termasuk keuntungannya. Gitu. Ya. Setelah tadi ya dikeluarkan kewajiban-kewajiban, mungkin ada sewa toko, ada bayar listrik, ada bayar pegawai dan lain sebagainya. Berapa sisanya kira-kira? Oh, masih untung. Ya alhamdulillah. Itu juga dihitung keuntungannya. Jadi kalau modal bank ya tetap ketika kita sudah meminjam ke bank, maka uang itu menjadi harta kita. Kan salah satu kewajiban zakat itu syaratnya adalah kepemilikan. Sebetulnya harta yang kita pinjam dari bank, uang yang kita pinjam dari bank, itu sudah menjadi kepemilikan kita. Kita tinggal nyicil aja bayar. Dan itu menjadi hutang kita. Dan hutang menurut jumhur ulama, itu tidak menghalangi seseorang dari mengeluarkan zakat. Meskipun Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ada orang yang punya hutang, maka dia tidak wajib zakat. Tetapi kalau kita melihat kepada tuntunan Rasulullah dan tuntunan dari para para khalifah, diantaranya Utsman bin Affan mengatakan, telah datang kepada kalian waktu untuk mengeluarkan zakat. Maka bayarlah hutang-hutang kalian dan keluarkan zakat kalian. Gitu. Jadi gini, cara kita melihatnya, ya, kalau kita punya hutang, jangan hutang itu menjadi penggugur kewajiban zakat kita. Ya, itu sudah pendapat yang paling kuat menurut jumhur ulama. Jadi hutang nggak ngalangin. Kalau kita bikin hutang sebagai alasan, sebelum haul kita alasan aja ngutang. Gitu. Bahkan banyak orang yang punya cara-cara untuk tidak terkena kewajiban zakat.
Para ulama itu juga sudah memperhitungkan sampai ke sana. Mereka mengatakan, Al-Imam Ahmad itu mengatakan, kalau harta itu, ya, kalau hutang itu yastaghriqu malahu, dia menghabiskan hartanya, maka dia tidak wajib zakat. Yang jadi masalah sekarang itu adalah orang hutang itu hartanya juga masih banyak. Itu yang jadi masalah. Maka para ulama mengatakan fi muqabil ad-dain, untuk menjadikan hutang kita itu face to face dengan harta kita, jangan dengan uang yang bergerak gitu. Kita jadikan hutang kita itu dengan aset yang memang kita punya. Yang dijadikan jaminan biasanya apa? Rumah, ya kan? PKB misalnya. Ya sudah, itu yang dijadikan muqabil ad-dain. Dijadikan hitungan pengurangnya. Itu aset kita itu. Jangan yang dijadikan hitungan itu adalah uang yang kita punya yang mau kita keluarin zakatnya nih. Gitu. Itu kan bisa. Kenapa nggak kita lakukan? Nah, para ulama sampai segitu. Jadi kalau kita memang punya hutang, ya, maka hutang itu pengurangnya apa? Aset kita yang lain. Ya, aset kita yang lain, rumah, mobil, gitu kan. Orang punya mobil, punya rumah besar kok tidak mengeluarkan zakat, hartanya banyak, gitu ya. Tidak setiap yang dikeluarkan dari bank itu riba. Ya, artinya tidak semua pinjaman dari bank itu riba. Kalau pinjaman yang konvensional, memang kita katakan di situ ada bunga yang kita hukumi sebagai riba. Bunga, penalti, dan lain sebagainya itu menjadi riba. Tapi kalau dari bank yang syariah, ya, maka insya Allah, meskipun masih dalam tanda kutip, yang membedakan adalah akadnya. Jadi gini, kalau bank syariah, bank syariah itu memang kalau misalkan kita bilang 100% syariah juga masih belum bisa kita bilang begitu. Karena apa? Ya, saya juga pengusaha juga, berinteraksi dengan bank juga, ditawarkan juga. Jadi apa problemnya? Dan saya katakan itu kepada mereka. Mereka bawa kepada saya fatwa DSN MUI, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad murabahah. Dan saya bilang, bagus akad murabahah, alhamdulillah, itu dijalankan di bank-bank syariah dimanapun, di Timur Tengah pun, Bank Rojhi dan lain sebagainya. Tetapi dalam kenyataan prakteknya, yang menjadi problem kita adalah peraturan OJK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa bank itu tidak bisa memiliki barang, tidak bisa melakukan pembelian barang kemudian melakukan penjualan langsung. Murabahah itu apa artinya? Jual beli. Bank membeli barang dengan harga tertentu, kemudian dijual kepada kita sebagai konsumen. Kredit mobil misalnya. Bank membeli harga barangnya 200 juta. Menjual kepada kita 250 juta untuk dicicil 5 tahun. Murabahah. Bolehkah? Boleh. Bagus, itu syar'i itu. Akad seperti itu syar'i. Yang jadi problem apa? Al-murabahah bil wakalah disebutnya. Jadi murabahah dengan mewakilkan kepada customer. Intinya apa? Bank itu cuma ngasih uang, nggak beli barangnya. Bapak mau mobil? Silahkan. Berapa harganya? 250 juta. Saya kasih uangnya 250 juta. Saya wakilkan pembelian ini untuk ke Bapak. Itu yang tidak syar'i. Tidak ada akad murabahah bil wakalah itu. Ada, tapi terpisah fatwanya. Murabahah sendiri, wakalah sendiri. Saya tanya kepada mereka, apakah ada al-murabahah bil wakalah? Digabung begini fatwanya? Tidak ada, kata dia. Ya sudah Pak, kalau tidak ada, saya bilang. Gitu. Itu kenyataan dan fakta di lapangan seperti itu. Bapak kalau kur itu ke bank syariah ada, akadnya murabahah. Tapi dikasihnya duit. Dikasihnya duit, cairnya duit. Kan tidak syar'i seperti itu. Uang itu bukanlah sebagai komoditas. Itu yang menjadi, mungkin kalau kita bisa bilang riba 100% ya tidak, tapi itu hilatun ila riba. Adalah tipu muslihat menuju riba. Yang disebutkan para ulama, tipu muslihat menuju riba.
Ya, akadnya udah bagus akadnya. Cuma wakalahnya ini loh, kenapa harus ada wakalah? Kalau saya butuh sesuatu, silahkan bank yang beli. Nanti kasihkan ke saya yang kredit kepada bank. Wah, itu 100% syar'i. 100% saya bilang. Nah, masalahnya ada peraturan OJK ini. OJK ini kalau bisa harus diisi dengan para ulama emang harusnya itu ya. Repot. Tapi ya ala kulli hal tidak ada masalah. Dan kita juga tidak bisa memberatkan. Kalau orang sudah berbisnis, berusaha, yang namanya pinjaman yang berbentuk uang segar, dana segar itu penting. Penting sekali. Ya. Kadang-kadang urgent sifatnya, gitu. Dan harus dilakukan. Maka ya sudah. Kalau saya udah ditanya begitu, mentok, nggak ada cara lain ya sudah. Bismillah, ada antum ambil bank aja saya bilang gitu. Bank syariah tapi ya, jangan bank yang lain saya bilang gitu. Udah ada ulamanya sana, Dr. Syafi Antonio, terus Ustadz Oni Syahroni, udah silahkan tafadhol mereka yang sudah mengeluarkan fatwa, gitu. Konvensional yang sudah terlanjur, kredit yang sudah terlanjur, silahkan diselesaikan. Kalau memang mau berhenti dari ribanya, bisa ajukan keringanan bunga, atau tidak pembayaran hutang tapi tidak dengan bunganya, itu bisa. Ya, orang-orang yang berhenti dari kredit riba itu bisa mengajukan tadi, gitu. Itu orang bank kesel itu sebenarnya, nggak mau mereka ada kayak begituan, ya. Karena apa? Ya mereka nggak dapat untung, makanya mereka nanti alasannya pakai penalti. Penalti kenapa? Karena hutangnya dilunasi sebelum waktunya, gitu. Ya udah, alhamdulillah kalau sudah lunas, ya nggak ada masalah sudah. Kita yang penting nggak ngambil lagi, gitu. Ya gitu ya. Sebagian orang mengatakan harta kita yang bercampur dengan riba itu seluruhnya jadi harta yang haram. Sebetulnya tidak. Kalau kita tawasud, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harta kita itu yang bercampur dengan riba bisa kita pisahkan kok. Berapa yang nilai ribanya kita keluarkan, kita pisahkan itu. Ya. Tapi jangan menjadi alasan oh ya sudah berarti kita campur dengan riba, enggak juga. Ya. Artinya kalau kita sudah berhenti dari riba, berapa nilai riba itu silahkan. Ada orang yang sampai benar-benar saklek mengambil pendapat ulama yang lain. Kecampur sama riba dikit, berarti seluruh hartanya haram. Jadi akhirnya semuanya itu dikeluarkan semua. Itu. Tetapi yang sahih, begitupun dalam pandangan saya, kita bisa menghitung berapa jumlah yang memang ribanya. Berapa jumlah yang ribanya, kita keluarkan saja yang itunya ya. Jadi jangan kita keluarkan semuanya. Ini masih panjang sebetulnya ya. Thayyib. Ya mudah-mudahan pada waktu yang lain. Ini belum sampai kepada zakat yang lain, kemudian zakat fitri, kemudian cara penyaluran zakat. Nah, itu juga belum kita bahas. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan ya. Kita cukupkan sekian dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengeluarkan zakat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.